Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial UD Satria Jaya menggunakan Accurate 5 versi edukasi kasus soal perusahaan dagang. Jadi di video sebelumnya sudah ada terkait tutorial setup awal Accurate 5 versi edukasi untuk kasus soal UD Satria Jaya. Sekarang kita masuk ke dalam bagian mengentry transaksi. Nah, langsung saja di bagian pertama ini ada dokumen 1, UD Satria Jaya membuat voucher kas kecil untuk mengeluarkan uang dari kas kecil kepada toko pelangi untuk pembelian perlengkapan toko. Nah, sebelum mencatat, kita cek dulu di bagian soal kebijakan akuntansinya di bagian pengeluaran kas. Nah, kita lihat di sini sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tetap atau impress fund system. Artinya, ketika ada bukti transaksi voucher kas kecil, maka kita tidak mencatatnya di dalam jurnal terlebih dahulu, melainkan nanti ketika adanya transaksi pengisian kembali dana kas kecil. Oleh karena itu, di sini voucher kas kecil kita tidak catat terlebih dahulu, lanjut aja ke dokumen yang kedua. Di dokumen yang kedua juga masih ada voucher kas kecil untuk pembayaran rekening air, listrik, dan telepon. Ini juga kita lewati dulu pencatatannya, kemudian kita lanjut ke dokumen 3. Di dokumen 3 ini ada UD Satria Jaya mengeluarkan bukti penerimaan kas nomor BKM 12-1 tanggal 5 Desember diterimanya dari toko Winda. Penerimaan kasnya atas pelunasan piutang, ya, pelunasan atas faktur FSJ 11-12 tanggal 30 November 2018. Piutang yang akan dilunasi 26.730.000. Kemudian mendapat atau kita berikan potongan penjualan di sini. Kemudian total yang kita terima adalah 26.195.400. Jadi untuk mengentry transaksi bukti penerimaan kas atas pelunasan faktur atau pelunasan piutang, kita masukkan di modul penjualan dan kita pilih penerimaan penjualan. Kemudian kita masukkan customer receive from-nya adalah dari toko Winda, kemudian form number-nya kita masukkan nomor BKM 12-1. Kemudian ke bawah sedikit ada payment date, tanggal pembayarannya adalah tanggal 5 Desember 2018. Kemudian akun banknya masuk ke dalam cash in bank karena di sini di checklist untuk penerimaannya melalui menggunakan cek. Kemudian nomor ceknya kita bisa masukkan B13. Kemudian cek date-nya, tanggal ceknya kita lihat di sini ada sama tanggal 5 Desember 2018. Memonya bisa kita isi pelunasan faktur FSJ 11-12. Kemudian kita centang kolom bayar di faktur yang mau kita lunasi, yaitu FSJ 11-12. Kemudian kita klik klik tanda kalkulator di kotak check amount, sehingga jumlah yang kita bayar itu adalah 26 juta. Oh, belum sama ya. Ternyata di sini harusnya yang kita bayar 26.195.400. Ternyata nilai pembayarannya 26.730.000, tapi kita mendapatkan diskon. Nah, diskonnya bisa kita masukkan di kolom total diskon ini, bisa diklik di sini ya, ada tanda persentase diskon ini. Nanti akan muncul jendela informasi diskon. Kita masukkan informasi diskonnya adalah sesuai yang ada di bukti transaksi ya, walaupun di sini tertulis informasi diskon anjuran, tapi yang kita jadikan sumber pencatatan adalah yang ada di
bukti transaksi, yaitu 534.600. Kemudian akun diskon yang kita gunakan adalah karena ini terkait potongan penjualan, ya, jadi kita menggunakan sales discount. Oke, kalau sudah klik OK. Kemudian kita klik lagi tanda kalkulator di kotak check amount sehingga kita pastikan jumlah yang kita bayarkan 26.195.400 sudah sama dengan yang ada di bukti transaksi. Kalau sudah sama, bisa kita klik simpan dan tutup. Kemudian kita lanjut ke bukti transaksi nomor 4. Di bukti transaksi nomor 4 ini ada PT Jali-Jali membuat faktur kepada UD Satria Jaya. Berarti kan kita sebagai pihak UD Satria Jaya membeli barangnya dari PT Jali-Jali. Ya, jadi PT Jali-Jali ini adalah pemasok kita. Kemudian kita lihat di sini terminnya syarat pembayarannya adalah 5/10N30. Artinya ini adalah transaksi pembelian kredit. Nah, pembelian kredit kita masukkan di modul pembelian, kemudian kita klik faktur pembelian. Kemudian kita masukkan nama vendornya adalah PT Jali-Jali. Kemudian nomor formnya masukkan nomor buktinya JJ2-12. Nomor invoice-nya juga kita samakan JJ2-12. Kemudian invoice date-nya tanggal fakturnya tanggal 5 Desember 2018. Ship date-nya tanggal kirimnya juga sama tanggal 5 Desember 2018. FOB-nya di sini ada shipping point, bisa kita masukkan yang FOB shipping point. Terminnya 5/10N30 sudah betul. Ship via-nya tidak diinformasikan. Kemudian kita masukkan nama barangnya itu adalah lemari arsip sebanyak, kita lihat di sini kuantitinya itu di bukti transaksi 23, price-nya 900.000. Kemudian kita bisa enter, masukkan barang yang kedua, langsung aja kita ketik meja kerja, kuantitasnya adalah 10, kemudian harganya 800.000. Kemudian yang ketiga adalah kursi kantor. Kursi kantor yang kita beli adalah 15, harganya 700.000. Oke, kalau semua barang sudah kita masukkan, kita tinggal cocokkan dengan data yang ada di bukti transaksi. Subtotalnya 39.200.000 sama dengan yang ada di Accurate. PPN 10%, 3.920.000 sama, tidak ada jasa pengiriman. Total utangnya dari faktur pembelian ini adalah 43.120.000. Kalau sudah sama, kita bisa klik simpan dan tutup. Oke, lanjut ke bukti transaksi yang kelima. Bukti transaksi yang kelima ini, UD Satria membuat bukti memorial atas retur pembelian ke PT Jali-Jali. Nah, di sini ada catatan, untuk pencatatan tunggu nota kredit dari PT Jali-Jali. Nah, di dokumen 6-nya di sini barulah ada PT Jali-Jali mengirimkan nota kredit kepada UD Satria Jaya atas faktur JJ2-12. Artinya ini retur pembelian atas faktur nomor JJ2-12 tanggal 5 Desember juga 2018. Barang yang diretur 3 barang masing-masing, 3 jenis barang masing-masing 1. Nah, berarti kita masukkan di modul pembelian, kita pilih retur pembelian. Vendor name-nya kita pilih PT Jali-Jali, kemudian receipt invoice number-nya kita pilih nomor faktur yang sesuai dengan yang ada di bukti transaksi JJ2-12. Kemudian description-nya kita tulis retur pembelian karena barang rusak, ya. Kemudian setelah memo atau description kita masukkan return number-nya atau nomor nota kreditnya adalah RJJ3-12. Date-nya tanggal 5 Desember 2018, fiscal date-nya juga tanggal 5 Desember 2018.
barang yang kita retur, kita bisa pilih di kolom description. Yang pertama lemari arsip. Ingin meretur semua? Tidak, karena yang diretur hanya satu. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua adalah meja kerja. Tidak diretur semua, yang diretur hanya satu. Dan yang ketiga adalah kursi kantor, tidak diretur semua, kemudian yang diretur hanya satu. Oke, kalau sudah semua barang kita isi, yang diretur kita cocokkan, subtotalnya 2.400.000, PPN-nya 240.000, dan total return-nya adalah 2.640.000. Kalau sudah sama, kemudian kita bisa klik simpan dan tutup. Ini ada notifikasi aja bahwa nilai biaya menggunakan nilai yang diretur. Kalau beda, nanti selisihnya akan masuk ke HPP. Kita klik OK saja, nggak masalah. Kemudian lanjut ke transaksi yang ke 7. Transaksi ke 7 ini ada nota kontan. Nota kontan ini UD Satria Jaya membuat nota kontan kepada penjualan tunai. Ya, jadi penjualan tunai ini kita masukkan di modul penjualan, klik faktur penjualan dulu. Jadi untuk memasukkan nama barangnya yang kita jual, kita bisa masukinnya di sales invoice dulu. Di sini terlihat pelanggannya belum ada penjualan tunai ya. Jadi kita klik pelanggan baru, kemudian kita masukkan aja nama pelanggannya yang sesuai dengan di bukti transaksi penjualan tunai. Kemudian di tab penjualan ini kita masukkan pajak satunya adalah PPN. Pajak satu aja ya, karena dikenakannya hanya satu kali PPN. Kalau sudah, klik OK. Kemudian kita setelah nama pelanggan penjualan tunai sudah masuk, bisa kita masukkan nomor PO. Di sini tidak ada nomor PO, bisa kita lewati. Kemudian kita diminta masukkan nomor invoice. Kita masukkan nomor invoice-nya NK 12-1. Kemudian invoice date-nya kita masukkan tanggal fakturnya 9 Desember 2018. Ship date-nya juga sama 9 Desember 2018. Terms-nya adalah COD. Kemudian masukkan barangnya, yaitu adalah lemari arsip. Kuantitasnya adalah 7. Harganya adalah 1.400.000. Kemudian yang kedua adalah meja kerja. Jumlah yang kita jual adalah 5. Harganya 1.250.000. Oke, kalau sudah semua barang kita masukkan, kita lihat subtotalnya di bukti transaksi 16.050.000, sudah betul. PPN-nya 1.605.000. Di bukti transaksi dikenakan jasa pengiriman 200.000. Maka kita masukkan di kotak freight di bawah PPN ini 200.000. Karena kita mengisi angka di kotak freight, maka kita diminta untuk menentukan akun biaya kirimnya. Akun biaya kirimnya yaitu adalah freight collected. Ya, freight collected. Kemudian total invoice-nya 17.885.000. Kalau sudah kita, nah kalau karena ini penjualan tunai, maka kita klik bayar ya, jangan sampai terlupa. Jadi kalau kita klik simpan dan tutup itu menjadi penjualan kredit. Kalau kita klik dilanjutkan dengan klik bayar, nanti artinya ini penjualan tunai ya, artinya kita menerima kas dari penjualan tunai ini. Nama pelanggannya nanti terisi otomatis, form number-nya kita rubah sesuai dengan bukti transaksi, NK 12-1, payment date-nya sama, tanggal 9 Desember 2018, masuknya ke cash in bank, nomor ceknya tidak ada, check date-nya juga walaupun tidak ada nomor cek, tapi check date-nya kita samakan dengan payment date 9 Desember 2018 ya. Jadi ini penting bahwa payment date kalau tidak biasanya sama dengan check date. Check date biasanya sama dengan payment date. Oke, kemudian memonya adalah penjualan tunai. Kemudian nomor invoice-nya di sini kolom bayarnya sudah tercentang dan check amount-nya sudah terisi. Jumlah yang kita terima 17.855.000.
Kalau sudah benar, kita klik simpan dan tutup. Karena ya faktur ini udah dibayar, nota kontan ini tadi sudah dibayar, maka ada stempel paid di sini. Ya, artinya dia sudah lunas. Oke, lanjut ke ini bisa kita simpan dan tutup saja. Lanjut ke dokumen 8. Dokumen 8 di sini UD Satria Jaya mengeluarkan bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas ini dibayarnya kepada PT Legong. Rinciannya untuk bayar hutangnya 33 juta untuk melunasi faktur L15-11. Artinya ini adalah transaksi pembayaran utang atau pelunasan utang dagang. Oleh karena itu kita masukinnya di modul pembelian, kita pilih pembayaran pembelian. Kemudian kita masukkan vendornya adalah PT Legong, kemudian form numbernya kita masukkan nomor bukti transaksinya, BKK 12-1, payment date-nya tanggal bukti transaksinya 10 Desember 2018. Kemudian masuknya ke akun cash in bank. Memonya adalah pelunasan faktur L15-11. Kemudian kita masukkan cek numbernya, nomor ceknya C12-1. Cek date-nya kita masukkan yang ada di sini 10 Desember 2018. Kemudian faktur yang mau kita bayar, kita klik centang di kolom bayarnya ini sehingga payment amount-nya 33 juta, diklik kotak cek amount-nya ini sehingga muncul angka 33 juta yang kita bayarkan. Kalau sudah, klik simpan dan tutup. Oke, lanjut setelah transaksi 8, kita lanjut ke transaksi 9. Transaksi 9 di sini UD Satria Jaya mengeluarkan faktur. Di sini ditandai dengan faktur kopi kepada toko Alivia. Alivia ini customer kita. Terminnya 2/10. Artinya ini merupakan transaksi penjualan kredit kepada toko Alivia. Kita masukkan di modul penjualan, kita pilih faktur penjualan. Pelanggannya kita pilih toko Alivia. Nomor PO-nya tidak ada, kemudian invoice number-nya kita masukkan sesuai yang ada di nomor fakturnya, FSC 12-1. Invoice date-nya di sini tanggal 14 Desember 2018. Ship date-nya juga di tanggal yang sama, 14 Desember 2018. FOB-nya adalah shipping point dan terms-nya adalah 2/10 N/30. Masukkan item barangnya adalah lemari sebanyak, di sini kita bisa lihat ada 5, harganya 1.450.000. Kemudian yang kedua adalah meja kerja sejumlah 10 unit, harganya 1.300.000. Dan yang ketiga adalah kursi kantor sebanyak 5 unit, seharga 1.250.000. Setelah semua barang kita masukkan, kita cek subtotalnya. Subtotalnya 26.500.000, sudah benar. PPN-nya 2.650.000. Freight collected-nya 200.000. Di sini kita masukkan freight-nya 200.000. Kemudian akun biaya kirimnya sudah terisi benar. Total invoice-nya jadi 29.350.000. Ini adalah nilai piutangnya toko Alivia. Karena ini penjualan kredit, berarti bisa kita langsung klik simpan dan tutup. Oke, lanjut ke transaksi yang ke-10. Transaksi ke-10 ini ada UD Satria Jaya mengeluarkan bukti pengeluaran kas menggunakan cek, dibayarnya kepada Bank Mandiri. Rinciannya untuk bayar angsuran pinjaman, ada bunganya, dan yang total dibayarnya 6.227.500. Keterangannya ini untuk bayar angsuran pinjaman Bank Mandiri Loan. Oleh karena itu, transaksi pengeluaran kas ini kita masukkannya di kas bank pembayaran. Kita masukkan yang pertama paid from-nya, kita bayarkan menggunakan cash in bank karena di sini di checklist menggunakan dibayar menggunakan cek. Kemudian nomor vouchernya kita bisa isi dengan nomor bukti transaksi.
BKK 12 strip 2, kemudian nomor ceknya kita bisa masukkan C12 strip 2, kemudian date-nya tanggal sini tanggal 31 Desember 2018. Memonya adalah kita bisa masukkan seperti yang ada di keterangan, angsuran pinjaman Desember 2018, PI-nya adalah Bank Mandiri. Kemudian kita masukkan akunnya. Yang pertama untuk pokok pinjamannya, angsuran pinjamannya kita masukkan di akun Bank Mandiri Loan sebesar 4.318.200.000. Kemudian yang kedua, karena kita, atas pinjaman ini kita harus bayar bunganya, berarti ini karena bayar bunga jadi beban dong buat kita. Nah, kita cari akun beban bunga atau interest expense sebesar 1.909.300. Kalau sudah, nah jumlah yang kita bayarkan, kita klik di tanda kalkulator ini, kita cek kesamaannya, totalnya Rp6.227.500. Kalau sudah benar, kita klik simpan dan tutup. Lanjut, setelah transaksi 10, kita masukkan transaksi yang ke-11. Transaksi 11 ini ada Ude Satria mengeluarkan bukti pengeluaran kas kepada pemegang kas kecil untuk pengisian kembali dana kas kecil. Nah, pengeluaran kas ini kita masukkan tetap di kas bank pembayaran. Paid from-nya cash in bank karena dia dikeluarkan menggunakan bukti pengeluaran kas dan ada keterangan menggunakan cek. Kemudian nomor vouchernya BKK 12 strip 3 udah sama. Nomor ceknya adalah C12 strip 3. Kemudian date-nya adalah tanggal 31 Desember 2018. Memonya kita bisa isi pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian PI-nya adalah pemegang kas kecil. Nah, untuk akun beban-beban yang kita masukkan di bawahnya ini, kita cari dulu. Masih ingat ya, tadi ada 2 voucher kas kecil yang kita temui di awal transaksi, bukti dokumen 1 dan dokumen 2. Nah, kita masukkan dulu dokumen 1. Ini berarti pembelian perlengkapan toko. Berarti yang bertambah adalah store supplies, atau di sini namanya adalah supplies ya, perlengkapan. Nah, sebesar 850.000. Kemudian yang kedua itu dari dokumen 2, tagihan listrik, air dan telepon bulan November. Nah, berarti sebelumnya kita cek dulu di neraca saldo ada utang accrued expense atau beban terutang ya, 1.300.000. Saldonya ada, berarti kita bisa gunakan, kebetulan sama juga angkanya 1.300.000. Berarti ini merupakan kita catat di accrued expense atau beban terutang ya, sebesar 1.300.000. Ya, kalau sudah kita klik tanda kalkulator, jumlah yang kita bayarkan adalah 2.150.000. Kita kembali samakan dengan yang ada di bukti transaksinya ini. Bukti dokumen nomor 11 yang kita bayarkan 2.115.000. Sudah sama, kita klik simpan dan tutup. Lanjut lagi di dokumen nomor 12. Di dokumen ini Ude Satria Jaya membuat bukti pengeluaran kas dibayarkan kepada karyawan, rinciannya untuk bayar gaji. Dari gaji ini karyawan dipotong PPh 21, jadi total yang dibayarkan adalah 10.578.000. Keterangannya pembayaran gaji bulan Desember. Nah, untuk pengeluaran kas ini kita masukkan di modul kas bank pembayaran. Nah, paid from-nya kita pilih adalah cash in bank. Nomor buktinya adalah BKK 12 strip 4, udah sama. Nomor ceknya adalah C12 strip 4. Tanggalnya adalah tanggal 31 Desember 2018. Memonya adalah pembayaran gaji Desember 2018. PI-nya kepada karyawan.
Nah, akun yang kita debit di sini adalah yang pertama wage and salaries, beban gajinya sebesar 10.800.000. Oke, kemudian PPh 21-nya ini kita potong dari karyawan, tapi kita harus bayar ke kas negara. Jadi ini jadi kewajiban buat kita, hutang ya, bukan hak kita tapi jadi kewajiban. Kita cari akun kepala 2 atau nama akunnya adalah income tax payable artikel 21, yaitu sebesar 222.000. Nah, kalau kita klik tanda kalkulator, di sini totalnya 11 juta, sedangkan di sini jumlah yang dibayarkannya itu 10.578. Jadi utang PPh 21 ini, income tax payable artikel 21 ini kita tulis tanda minus di depannya. Sehingga kalau kita klik lagi ke tanda kalkulator, jumlah yang kita bayarkan ke karyawan itu hanya 10.578.000. Yang tadinya 10.800.000. Oke, kalau sudah benar, sudah sama dengan jumlah yang dibayarkan, kemudian kita bisa klik simpan dan tutup. Yep. Nah, itu transaksi, hanya 12 transaksi di kasus soal UD Satria. Lanjut ke transaksi penyesuaian. Yep. Nah, di transaksi penyesuaian yang pertama ada dokumen 13 ini, bukti memorial untuk mencatat data penyusutan aktiva tetap bulan Desember. Nah, untuk di accurate, pencatatan penyusutan aktiva tetap atau beban penyusutan aktiva tetap ini bisa dilakukan secara otomatis melalui proses akhir bulan. Jadi bisa kita lakukan di modul buku besar, proses akhir bulan, atau melalui juga aktivitas periodik proses akhir bulan. Sama aja, kita pilih bulannya yaitu bulan Desember, tahunnya adalah 2018. Kalau sudah, klik OK. Proses akhir bulan telah selesai. Bukti jurnalnya bisa kita lihat di modul buku besar, bukti jurnal umum. Kita klik back. Nah, ini adalah ayat jurnal dari transaksi dokumen 13 yang secara otomatis dicatat melalui proses akhir bulan. Depreciation expense-nya ini muncul 3 kali, tapi karena ini pencatatannya satu-satu. Kalau di siklus manual, kalian bisa mencatatnya sekaligus depreciation expense sejumlah totalnya. Kita cek aja, buildingnya 937.500, vehicle-nya 1.500.000, dan equipment-nya 750.000. Kalau sudah, simpan dan tutup. Ya. Jadi tadi proses akhir bulan untuk yang dokumen 13. Dokumen 14 ini ada data penyesuaian akhir, diketahui bahwa persediaan perlengkapan yang tersisa sebesar 2.500.000. Nah, di sini artinya kita diminta untuk mencatat berapa perlengkapan yang sudah terpakai atau yang harus kita catat sebagai beban perlengkapan atau supplies expense. Jika diketahui stok yang tersisa nilainya tinggal 2.500.000. Nah, terlebih dahulu kita cek dulu neraca saldo klasiknya, bisa kita lihat di buku besar laporan keuangan. Kemudian kita pilih kategorinya buku besar dan kita buka neraca saldo klasik. Nah, kita cari pertanggalnya 31 Desember 2018. Klik OK aja, lanjut. Kita cek di sini akun supplies ya, akun supplies ini saldo di debitnya 7.650.000. Sedangkan stok akhirnya 2.500.000. Berarti kalau kita search di kalkulator, supplies-nya itu saldo yang tercatat di neraca saldo itu 7.650.000 dikurangi stok yang tersedia sisanya 2.500.000. Ya, sisanya berarti
artinya yang 5.150.000 ini terpakai, sudah berkurang dan sudah terpakai. Yang sudah terpakai berarti kita harus catat sebagai beban persediaan. Nah, untuk memasukkan pencatatan AJP dari dokumen 14 ini, kita bisa masuk di modul buku besar, bukti jurnal umum. Kita masukkan nomor vouchernya adalah BM12-3, tanggalnya 31 Desember 2018. Kemudian di sini kita bisa masukkan description-nya adalah penyesuaian persediaan. Kemudian kita masukkan akunnya adalah supplies expense sebesar 5.150.000 pada supplies. Ya, jadi persediaannya berkurang 5.150.000 sehingga nanti setelah AJP ini saldonya tersisa 2.500.000. Kalau sudah seperti ini bisa kita klik simpan dan baru. Ya, karena kita lanjut akan mengentry AJP yang ketiga, yaitu terkait cadangan kerugian sebesar 5% dari saldo piutang. Kita masukkan dulu nomor buktinya sudah benar, 12-4, BM 12-4, tanggalnya 31 Desember 2018. AJP-nya kita bisa masukkan penyesuaian cadangan kerugian piutang. Kemudian jadi di sini kita diminta untuk mencatat berapa bad debt expense-nya yang harus kita akui beban kerugian piutang. Kemudian beban kerugian ini akan menambah ke allowance for doubtful debt-nya bertambah di kredit. Nah, kita cek dulu, balik lagi ke neraca saldo klasik. Neraca saldo klasik kita hitung dulu. Ini kan di sini dari AJP ini dibilang cadangan kerugian piutang atau allowance for doubtful debt itu harus sebesar 5% dari saldo piutang. Nah, saldo piutangnya kita cek dulu ya. Jadi saldo piutangnya adalah 29.350.000, kemudian kita kalikan dengan 5%. Harusnya 1.467.500. Tapi di sini saldo allowance-nya baru 1.200.000. Berarti kan kurang dicatat. Artinya selisihnya kita cari harus ditambahin berapa nih sampai dari yang tadinya 1.200.000 ke 1.467.500. Jadi bisa kita kurang dengan 1.200.000. Jadi harus dicatat bertambah allowance-nya sebesar 267.500. Allowance ini saldonya di kredit, maka dari itu di jurnal AJP-nya bertambahnya allowance ini kita catat di kredit 267.500. Ya. Seperti ini ya. 267.500. Bad debt expense pada allowance for doubtful debt. Kalau udah, klik simpan dan baru. Kita lanjut ke AJP yang keempat, itu dokumen 16. Kita menerima pendapatan bunga di bank 4 juta dan biaya administrasinya 200.000. Jadi nomor vouchernya sudah berlanjut, tanggalnya kita ganti 31 Desember 2018. AJP-nya adalah penyesuaian bunga dan ADM bank. Beban ADM bank. Nah, berarti di sini kita catat dulu. Pencatatannya bisa agak sedikit berbeda dengan yang di siklus. Artinya kalau di siklus manual kan harus urut ya, debit dulu baru kredit. Dan biasanya yang nomornya paling kecil dulu, cash in bank dulu, baru biaya administrasi bank. Nah, kalau di komputer akuntansi boleh yang kreditnya dulu baru debit gitu ya. Misalnya saya contohin yang pertama itu mau catat pendapatan bunga. Pendapatan bunga berarti kita cari interest
income. Interest income ini atau pendapatan kan kalau bertambah berarti dikredit ya. Kita harus nyatet pendapatan bunganya bertambah 4 juta, berarti dikredit 4 juta. Kemudian yang kedua, kita mau nyatet beban administrasi banknya. Bank service charge-nya bertambah di debit ya, beban itu bertambah di debit 200.000. Nah, selisihnya adalah cash in bank 3.800.000 seperti ini. Penulisannya boleh seperti ini. Jadi kita dapat cash dari pendapatan itu 4.500.000, harus bayar beban bank administrasi bank service charge-nya 200.000, sehingga sisa kas yang akan masuk ke akun cash in bank adalah 3.800.000. Bisa seperti ini, atau cara yang kedua adalah sama seperti yang siklus manual, berarti kita masukkan dulu cash in bank-nya 3.800.000. Kedua adalah bank service charge 200.000. Yang ketiga adalah interest income. Jangan sampai terbalik ya, jangan sampai salah. Interest income 4 juta dikredit. Seperti ini. Ya, jadi sama aja caranya. Kalau ini kalian harus tahu dulu cash in bank-nya berapa selisihnya. Kalau yang cara pertama tadi selisihnya terhitung secara otomatis. Kalau sudah, kita klik simpan dan baru. Lanjut ke transaksi ke 17. Ada dua yang harus kita catat. Yang pertama dulu, hitung PPN lebih bayar kurang bayar bulan Desember. PPN kurang bayar atau lebih bayar. Nah, kita di sini kita cek, masukin dulu aja nomor vouchernya BM12-6. Date-nya tanggal 31 Desember 2018. Description-nya adalah penyesuaian PPN dan PPH. Nah, untuk yang PPN, artinya untuk menghitung PPN lebih bayar atau kurang bayar, kita harus tutup dulu akun PPN outcome-nya dan PPN income. Kita cek di neraca saldo klasik yang per 31 Desember 2018, PPN outcome-nya punya saldo di kredit 4.255.000. Oleh karena itu, kita catat di AJP-nya, PPN outcome-nya kalau mau ditutup harus kita catat di debit 4.255.000 ya. Salah. 4 juta, ya benar, 4.255.000 ya. Jadi yang saldonya di kredit di AJP, PPN outcome-nya ditutup sehingga harus dicatat di debit sejumlah saldonya. Yang kedua adalah PPN income. PPN income kita lihat di neraca saldo klasik, saldonya di debit 3.680.000. Supaya karena ingin kita tutup, maka saldonya harus kita catat di kredit di AJP 3.680.000. Nah, 3.680.000, sehingga selisihnya kita catat di PPN payable 575.000. Kenapa PPN payable? Karena nilai PPN outcome-nya lebih besar daripada PPN income. Yang kita terima dari pelanggan atau yang kita pungut dari pelanggan itu lebih besar daripada yang sudah kita bayarkan kepada pemasok kita. Oke, seperti ini. Lanjut yang berikutnya untuk PPH. PPH itu hitung pajak penghasilan menggunakan PPH final PP nomor 23 tahun 2018, 0,5% dikali peredaran bruto. Di sini dikasih bantuan peredaran brutonya diketahui dari penjualan dikurang retur penjualan di bulan transaksinya, artinya ini bulan Desember. Nah, kita catat dulu, kita taruh dulu aja ayat jurnalnya, akunnya yang akan kita gunakan itu adalah income tax expense, beban pajak penghasilan,
pada income tax payable karena kita belum bayar bebannya ini kan gitu. Nah, berapa angkanya kita hitung dulu. Kita cari dulu penjualan dan retur penjualan bulan Desember. Caranya bisa kita lihat di buku besar laporan keuangan. Di laporan keuangan kita pilih detail laporannya laba rugi standar. Tapi kita setting tanggalnya 1 Desember 2018 sampai 31 Desember 2018. Artinya di sini kita mau tahu penjualan dan retur selama bulan Desember aja. 1 Desember sampai 31 Desember. Kalau sudah klik OK. Nah, di sini kita lihat ada di bagian pendapatan hanya ada sales dan sales discount. Sales discount kan tidak termasuk ya. Jadi bisa kita langsung ambil angka dari salesnya saja. Yaitu sebesar 42.550.000. Kemudian kita kalikan dengan tarif PPh-nya finalnya 0,5%. 0,5% sama dengan 212.750.000. Sehingga di sini kita langsung masukin 212.750.000. 212.750.000. Ya, angkanya sudah benar. Kalau sudah, kita bisa klik simpan dan tutup. Nah, sudah selesai transaksi UD Satria Jaya dari transaksi sampai AJP. Kemudian langkah berikutnya adalah mencetak laporan keuangan. Ya, untuk mencetak laporan keuangan, kita bisa cek di modul buku besar, kita pilih laporan keuangan. Untuk keperluan teknis sesuai dengan petunjuk teknis yang ada di USK yang diberikan oleh LSP P1 SMK 8 Jakarta, yang diminta untuk di print atau ditampilkan adalah yang pertama, akun piutang dan pelanggan adalah rincian umur piutang atau aging receivable detail. Ya, kemudian ini per 30 November 2018. Klik OK. Seperti ini, sehingga akan muncul saldo awalnya pelanggan. Ya, kemudian dengan jumlah atau tanggal laporan umur piutangnya. Ini kita simpan ke PDF. Kemudian kita masukkan di sini adalah aging receivable detail UD Satria Jaya, nama kalian. Oke, kalau sudah di save nanti baru di print sekalian. Oke, kemudian yang kedua adalah di kategori hutang dan pemasok, rincian umur piutang atau aging payable detail. Tanggalnya sama, tanggal 30 November 2018. Seperti ini, sehingga muncul saldo awalnya pemasok, hutang ya kepada pemasok. Ini kita simpan di PDF juga. Kita pilih aging payable detail. Kalau sudah di save. Yang ketiga adalah persediaan. Kita pilih adalah rincian valuasi persediaan atau inventory valuation detail per 30 November 2018 sampai 30 November 2018. Filter barangnya kita klik semua.
kemudian klik OK. Jadi di sini diminta memang per 30 November untuk melihat apakah saldo awalnya sudah masuk. Ya, jadi di sini ada saldo awalnya kursi kantor, saldo awalnya lemari arsip, dan meja kerja. Oke, ini kita simpan ke PDF file namanya inventory valuation detail UD Satria Jaya nama. Di save, kemudian yang terakhir adalah semua jurnal. Jadi kita kategorinya pilih buku besar, kita pilih all journal atau keseluruhan jurnal. Tanggalnya tanggal awal transaksi 1 Desember 2018 sampai 31 Desember 2018. Kalau sudah diklik OK. Jadi inilah transaksi, sekaligus kita review ya sedikit dari transaksi yang ketiga. Bukti yang pertama faktur pembelian di sini ya kan. Kemudian ada penerimaan kasnya BKM 12-1 ini ya. Terus ini retur pembelian yang ini 5 dan 6. Kemudian ada nota kontan, ini nota kontannya, ada faktur penjualan, ada nilai penjualan, ada HPP, dan ada kas yang kita terima. Ini nota jurnal dari nota kontan. Kemudian dokumen 8 itu ada pembayaran utang, ini pembayaran utang account payable pada Cash-in Bank. Kemudian ada transaksi penjualan kredit, ini transaksi penjualan kredit, nilai penjualan dan HPP barang yang dijual. Kemudian ada transaksi ini AJP ya, yang BM ini AJP, jadi ada transaksi pembayaran angsuran pinjaman ini ya, Bank Mandiri, interest expense Cash-in Bank. Kemudian pengisian kembali dana kas kecil ini supply accrued expense pada Cash-in Bank. Kemudian pembayaran gaji wage and salaries income tax payable 21 pada Cash-in Bank. Kemudian yaitu, dan lanjut ke AJP yang pertama ini period end atau proses akhir bulan. Kemudian penyesuaian persediaan, ya ini supplies expense pada supplies. Kemudian cadangan kerugian piutang, ini bad debt expense pada allowance. Kemudian pendapatan bunga, Cash-in Bank, bank service charge pada interest income. Dan yang terakhir adalah PPN out pada PPN in dan PPN payable, kemudian income tax expense pada income tax payable. Nah, kalau sudah lengkap, kita simpan PDF file. Kemudian kita masuk namanya all journal UD Satria Jaya nama. Di save. Kalau sudah ya selesai, tinggal kita close dan backup. Tinggal di print ya. Oke, langsung dari PDF. Oke, itu aja mungkin tutorial terkait UD Satria Jaya, sudah dari setup, dari buat file database, setup awal, transaksi, penyesuaian, sampai mencetak laporan keuangan. Sekian untuk laporan untuk video tutorialnya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.